meningkatkan kesejahteraan psikologis. Yang berikutnya ada terapi musik. Di sini pada pasien pasca operasi, musik itu berkorelasi bagaimana menjadikan seseorang itu menjadi lebih rileks, sehingga ini berkaitan dengan penurunan sensitivitas nyeri yang dirasakan dan juga kecemasannya. Lalu pada setting kelompok ada banyak sekali topik penelitian. Pertama, misalnya berkaitan dengan supportive expressive group therapy. Jadi di sini pasien bersama dengan kelompok ya dalam support group seperti itu, bagaimana mereka saling memberikan dukungan satu yang sama yang lain, itu bisa meningkatkan regulasi emosi dan juga saling belajar atau keterampilan coping bagaimana pasien lain menghadapi kansernya seperti itu. Lalu psikoedukasi ini juga dari Okamura, jadi itu bisa mereduksi distress. Penelitian berkaitan dengan behavioral activation, bagaimana seseorang diaktifkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif ya, yang menyenangkan seperti itu. Ini menurunkan level depresi dan peningkatan kualitas hidup pada pasien kanker. Berikutnya adalah CBT, yang ini banyak sekali riset base tentang CBT adalah Cognitive Behavioral Therapy. Jadi di sini pasien secara berkelompok didapatkan pengaruh peningkatan quality of life dan peningkatan harga diri. Lalu juga ada CBSM, Cognitive Behavioral Stress Management. Dari riset ini dalam setting kelompok itu bisa meningkatkan pikiran positif, lalu bagaimana pasien itu mengalami afek positif dan gaya hidup yang lebih sehat karena dia bisa belajar dari pasien lainnya. Lalu yang challenging adalah bagaimana dalam setting kelompok juga menghadirkan caregiver. Karena ke dalam kondisi stres, tidak hanya pasien yang mengalami stres, tetapi caregiver, terutama adalah pasangan, entah itu suami ya, dalam hal ini suami, atau keluarga dan keluarganya, itu juga mengalami stres dan kadangkala menjadi terlupakan seperti itu. Nah, disinilah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa faktor pasangan ini sekitar 29% itu meningkatkan psychological well-being dari pasien. Dan dari NESU di sini juga mengatakan ketika caregiver itu dilibatkan di dalam penanganan kanker, maka dia bisa sebagai coach, bisa mengajarkan strategi coping kepada kepada pasien, dan juga itu berkorelasi untuk menurunkan distress ya, dan juga bagaimana dia adherence dengan pengobatan, artinya tetap konsisten. Halo, masih terdengar ya suaranya? Lalu yang berikutnya adalah couple focus group intervention. Ini yang saya teliti waktu itu. Bagaimana coping pada penderita kanker meningkatkan komunikasi yang efektif dan juga memfasilitasi emosi dan bisa mereduksi depresi. Ini adalah hasil penelitian dari Mann and Ostrov. Jadi dari demikian saya melanjutkan dengan rumusan masalah apa yang ingin saya teliti saat itu. Saya ingin memahami tentang bagaimana pengaruh metode dari couple focus group intervention terhadap kualitas coping pada penderita kanker payudara. Lalu faktor-faktor apa saja yang berperanan pada kanker payudara, karena saat ini saya juga sedang melakukan riset studi saya di S3, ini melanjutkan hasil-hasil temuan yang saya peroleh dari penelitian saya sebelumnya. Jadi saya mendapatkan satu topik khusus dan memang saya konsisten meneliti tentang breast cancer seperti itu ya, karena di sini bagaimana pengaruhnya dan bagaimana dalam hal ini penelitian-penelitian berkaitan dengan psychological ini memang tidak terlalu banyak peer review-nya seperti itu, sehingga disinilah penting untuk memahami tentang bagaimana riset-riset base ini menjadi hal yang penting dilakukan. Apa theoretical underpin pada riset pada couple focus group intervention ini berdasarkan pada 3 teori yang mendasar. Jadi ketika seseorang itu dihadapkan dalam teori proses kognitif sosial, di sini
masing-masing berupaya untuk belajar untuk mengungkapkan diri, mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Lalu apa pemaknaan dari pengalaman kankernya dan bagaimana cara beradaptasi seperti itu ya. Jadi mereka belajar satu dengan yang lain. Lalu ada teori dari kognitif perilaku. Jadi bagaimana reaksi emosi itu berkaitan dengan interpretasi terhadap situasi. Ketika seseorang pasien itu mengalami perasaan takut, emosinya adalah takut karena dia menginterpretasikan kanker seperti apa. Jadi masing-masing itu sangat individual dan dari mana sumber informasinya. Nah, itu yang menjadi penting sekali. Jadi teori ini menjelaskan bagaimana itu saling berkaitan. Dan yang berikutnya teori tentang behavior. Jadi dalam setting kelompok, respon terhadap sebuah situasi itu bisa dipelajari dan dapat diubah. Nah, maka dari itu tujuan dari teknik ini atau metode ini adalah meningkatkan komunikasi dan meningkatkan suportif ya di antara pasangan dengan pasien. Lalu bagaimana meningkatkan kemampuan manajemen stresnya ya, lalu juga intimasi. Nah, intimasi ini dalam hal ini adalah berkaitan dengan seksual karena dari hasil penelitian pendahuluan dan juga dari hasil RCT dan wawancara sebelumnya bahwa problem-problem yang berkaitan dengan kanker payudara ini banyak berkaitan dengan masalah intimasi karena hal ini berkaitan dengan identitas kewanitaan. Tapi untuk dari penelitian ini dibahas ya tujuannya untuk itu juga, lalu meningkatkan kemampuan pasangan untuk mengevaluasi apa dampak dari kanker dan bagaimana merancang fokus ke depannya. Nah, metodologi yang saya lakukan waktu itu adalah desainnya adalah kuasi eksperimen. Jadi ini bentuknya eksperimental, tapi tanpa kelompok kontrol. Jadi hanya one group design. Partisipannya adalah pasien kanker payudara ya di CT waktu itu. Diagnosisnya stadium awal. Usia dewasa dan menikah dan berdomisili di Jabodetabek karena penelitian ini disetting secara weekly basis, jadi ada 4 sesi waktu itu, dan setiap minggunya bertemu melakukan setting kelompok. Waktu itu saya melakukan validitas skala, jadi karena dalam one group design itu diukur sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Jadi sebelum treatment itu diukur tentang illness distress scale-nya. Nah, waktu itu saya melakukan saya melakukan terhadap 60 orang pasien kanker untuk menilai menguji validitas ya dari skala ini karena semua alat ukur tuh kebanyakan dari luar negeri. Jadi bagaimana apakah skala ini reliable begitu digunakan di Indonesia, sehingga saya mencoba melakukannya. Di sini 4 faktor yang dilihat dari skala ini adalah bagaimana pasien itu memaknai tentang kehilangan makna hidup, lalu ada penyakit fisik, pengobatan medis, dan isolasi sosial. Dari 22 item, alhamdulillah dari 22 item itu semuanya valid seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah Cancer Coping Questionnaire. Di sini terdapat 21 item. Jadi di sini ada 5 dimensi coping yang diukur, yang karena di sini alat ini dari Morey, jadi dia melakukan sebuah penelitian yang melibatkan pasien kanker di sana dalam setting kelompok untuk menilai copingnya dan lebih banyak menggunakan teori kognitif sehingga dilihat bagaimana apakah dia bisa coping secara positif, fokus pada hal yang positif, lalu bagaimana dalam melakukan relaksasi, perencanaan terhadap kondisi kesehatan dan hubungan antar pribadi. Jadi dari 21 item ini alhamdulillah 20 itemnya valid dari 100 pasien yang waktu itu saya libatkan untuk mengisi kuesioner ini. Hasil pengukuran awalnya diperoleh bahwa kenapa waktu itu saya tidak melakukan sekaligus begitu ya, dan jumlah pasiennya jadi berbeda. Ini pasiennya berbeda antara yang saya berikan yang pertama untuk IDS dan yang kedua untuk CCQ karena ketika saya melakukan ini harus ada jurnal yang teori apa yang digunakan dan itu reliable atau tidak. Nah, ini yang saya waktu itu ada kesulitan untuk memperoleh jurnal aslinya, sehingga saya
melakukan pada saat yang berbeda. Nah, di sini tampak dari 59 pasien itu mayoritas ya dalam kondisi sedang stresnya. Jadi 69,5%. Hanya ya yang stresnya rendah itu sekitar 10,2% atau 6 orang. Nah, lalu dari dimensi coping, kebetulan saya menggunakan confirmatory factor analysis di sini. Jadi saya membagi menjadi 5 coping itu. Dari coping yang ada itu bisa dilihat di sini bahwa mereka rata-rata di sedang ya, jadi mereka menggunakan banyak strategi. Jadi copingnya sudah lumayan memadai ya, menggunakan coping secara umum seperti itu ya, seperti relaksasi dan juga fokus ke hal-hal yang positif. Dan di sini sekitar yang paling tinggi adalah untuk tetap fokus pada hal-hal yang positif. Lalu ada yang menggunakan pengalihan, bagaimana mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif waktu itu, dan melakukan perencanaan terhadap kondisi kesehatan itu sekitar 74% ini berada dalam kondisi sedang, dan mayoritas melibatkan pasangan di dalam mengatasi stres berkaitan dengan kanker. Dan di sini rendah ya, maksudnya hanya 16 orang yang tidak terlalu melibatkan pasangannya. Nah, lalu gambaran awalnya seperti apa? Saya sebenarnya ini melakukan rekrutmen, waktu itu di Sita saya melakukan rekrutmen, saya membuka open rekrutmen kepada pasien, nanti saya melakukan screening seperti itu ya, pasien-pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Saya sebenarnya memperoleh 4 pasang waktu itu yang bersedia, 7 pasang, maaf, 7 pasang artinya 14 orang ya, tetapi karena 3 pasang mengundurkan diri, 4 pasang mengundurkan diri karena waktunya tidak tepat begitu ya. Tidak, karena kan itu weekly basis dan dilakukan dalam waktu sebulan, kurang lebih 4 kali pertemuan. Dan satu lagi ada klien yang sebenarnya, tapi datanya tidak saya proses. Ada satu partisipan itu adalah kanker otak yang ikut dalam penelitian ini, tapi datanya tidak saya analisis lebih lanjut karena saya hanya menganalisis yang sesuai dengan kriteria inklusi. Nah, di sini ada 3 pasang saat itu yang terlibat. Jadi diagnosisnya ya seperti di sini dilihat bahwa bervariasi ya. Jadi mereka semua berada pada stadium awal. Bagaimana ketika menghadapi diagnosis kanker itu reaksinya berbeda-beda, ada yang mengabaikan, ada yang dia datang ke dokter, lalu dokter menyarankan untuk melakukan biopsi, lalu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tapi dia mengabaikan dan mengambil mengkonsumsi herbal, dan itu keputusan treatment tergantung sama pasien waktu itu ya. Jadi yang berikutnya adalah pasien yang ketiga, ini dia juga sudah ke dokter, dia diagnosis, tetapi dia tidak menindaklanjuti. Jadi di sini ada non-adherence terhadap pengobatan. Nah, pengobatan yang itu waktu dia diagnosis ya, lalu selanjutnya dia apa saja yang sudah dijalani. Jadi pasien ini 3-tiganya menjalankan ECT, lalu ada 2 pasien yang bersamaan dengan medis. Nah, stresor sepekan terakhir, P1 ini dia putranya ada 4. Jadi bagi P1 dia ada ketakutan memiliki keturunan lagi karena itu pasti nanti berkorelasi dengan stres dalam pengasuhan anak. Yang berikutnya P2, kondisi kesehatannya menurun pada saat itu. Partisipan 2 ini dia kankernya mengalami terbuka seperti itu, luka terbuka, dan darahnya mengucur sehingga dia mengalami stres yang sangat luar biasa, imunitasnya menurun, kekhawatirannya berlebihan terhadap luka yang dia alami. Dan yang ketiga ini adalah dia trauma karena waktu itu dia mengatakan, saya setiap lewat rumah sakit saya trauma ya, sehingga takut dengan kematian. Nah, jadi responnya berbeda-beda ya. Nah,
Lalu bagaimana penilaian level stres terakhir? Dari saya menilai, jadi pretestnya adalah di sini secara kualitatif dia mengatakan bahwa saya cukup sering khawatir seperti itu ya. Lalu dalam S2 P2 ini adalah mengalami stres berat dan sangat sering khawatir, dan P3 ini sedang levelnya. Nah, bagaimana gejala fisik penyertanya? Yaitu tadi ada bervariasi juga, dan ini ada yang berkaitan dengan kanker, tapi ada juga yang berkaitan dengan stresnya seperti itu. Karena ketika seseorang dalam kondisi stres, maka dia ini akan mempengaruhi gejala-gejala fisik yang lain seperti adanya ketegangan otot mungkin, yaitu lalu ada migrain, insomnia bahkan ya, atau nyeri yang lebih intens. Strategi coping yang mereka jalankan, P1 ini lebih mencari dukungan dari pasangannya, tetapi waktu itu dia mengungkapkan pasangannya lebih mengabaikan atau ignorance seperti itu ya. Lalu P2 ini dia mengekspresikan emosinya lebih meledakkan, tapi tidak mengungkapkan, hanya menangis seperti itu. Yang P3 ini lebih banyak ke spiritual. Lalu bagaimana pelaksanaan intervensinya? Intervensi ini dilakukan dalam 90 menit, dan di sini weekly basis. Jadi di sesi 1 ini, karena ini adalah setting kelompok, ada banyak, saya hanya memodifikasi tepatnya dari modulnya ada 6 sesi yang dari CGI yang main Ostrov ini, tapi saya modifikasi, saya drop untuk pelatihan yang berkaitan dengan pengungkapan atau keterampilan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan intimacy, karena ini berkaitan dengan faktor budaya, dan di samping itu juga ini adalah dalam setting kelompok, dan itu sangat personal seperti itu ya. Jadi saya mendrop itu, dan ada satu sesi yang saya padatkan, terutama di sesi 1. Nah di sini di sesi ini adalah bagaimana bisa saling mengekspresikan diri. Jadi dalam setting kelompok itu ketika fasilitator itu goalnya adalah bagaimana mempercepat koneksi antar partisipan. Karena meskipun mereka sama-sama pasien kanker dan ada pasangannya, tapi belum tentu bisa mengungkapkan diri secara lebih terbuka, terutama hal-hal yang berkaitan dengan privacy. Jadi di sini tujuan lainnya adalah memfasilitasi pengekspresiannya, dan aktivitasnya jadi di sini mereka bagaimana sih selama ini mereka cara mengekspresikan emosi terhadap pasangan. Jadi mereka mendengarkan satu dengan yang lain dengan pasangannya, dari perspektif pasangannya juga, dan ada latihan relaksasi. Kesimpulan umum yang diperoleh dari sesi pertama ini, alhamdulillah mereka mudah untuk mengungkapkan ya, lebih terbuka, jadi dan juga saling memotivasi. Nah inilah dahsyatnya kelompok itu ya, dalam setting kelompok atau komunitas itu mereka akan lebih saling memotivasi ketika seseorang menghadapi kanker. Dan berkaitan dengan pasangan, jadi di sini ada kemampuan dalam penyesuaian diri dengan kelompoknya, lalu bagaimana bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya lebih terbuka seperti itu ya. Dan mereka punya harapan bahwa dengan terapi atau intervensi yang diberikan ini bisa saling berbagi informasi dan bisa belajar satu dengan yang lain. Dan di sini mereka juga bisa mendengarkan bagaimana pasangannya itu mempersepsikan tentang dirinya ketika menghadapi stres berkaitan dengan kanker. Sesi yang kedua adalah ini berkaitan psikoedukasi. Jadi saya menjelaskan tentang kanker dan bagaimana hubungannya dengan stres. Tadi Dr. Sagiran juga menjelaskan ya di situ bahwa salah satu bisa memicu adalah kondisi stres. Nah, disinilah di sini diajarkan bahwa bagaimana sih hubungan antara kanker dan stres, dan ketika apakah mereka sudah tahu ketika dirinya menghadapi stres, lalu bagaimana caranya mengatasi stres pada pasangannya, karena dia sendiri juga mengalami stres, lalu seperti apa, dan kita lakukan bersama ada relaksasi otot. Nah, di sini aktivitasnya seperti tadi ya, mengidentifikasi stresnya, level stresnya seperti apa, lalu hal-hal copingnya seperti apa. Kalau kita berbicara tentang stres,
Stres ini adalah sebenarnya kalau menurut teori ya, jadi bagaimana reaksi seseorang terhadap sumber stres. Sumber stres ini pada pasien, pada penderita kanker itu sangat dominan. Berarti artinya di sini berkaitan dengan keputusan pengobatan. Apakah akan menjalankan medis atau mungkin ada terapi yang lain alternatif, dan medis pun ada uh, seperti berkaitan dengan efek terapi seperti itu ya, juga dibicarakan. Lalu tentang gejala fisik ini hal-hal sumber stresnya berkaitan dengan efek treatment. Apakah ketika rambut rontok seperti itu, lalu juga berkaitan dengan kualitas tidur yang menurun atau sensasi nyeri yang berlebihan. Perubahan penampilan ini juga karena ada loss of organ, jadi karena payudara adalah organ yang vital bagi wanita. Ketika seseorang mengalami perubahan penampilan, seperti apa itu menjadi sumber stres yang baru. Lalu juga ketika misalnya pasien disarankan untuk menjalankan SOB seperti itu ya. Jadi ini juga bisa mempengaruhi secara self esteem-nya atau keberhargaan diri sebagai wanita, dan ini menjadi sumber stres yang dominan pada pasien kanker. Lalu bagaimana dengan efek samping dari hormonal? Nah ini efek samping hormonal ini ya tadi menopause dini, jadi apakah obat-obatan tertentu bisa berdampak pada menopause dini seperti itu, sehingga ini karena obat ini diberikan untuk agar tidak terjadi penyebaran seperti itu ya. Jadi ini akan menyebabkan menopause dini, dan ini bisa berpengaruh pada intimacy mereka terhadap pasangan. Lalu bagaimana berkaitan dengan keterbatasan fisik sebagai side effect dari treatment, sehingga mengalami keterbatasan di dalam beraktivitas atau kelelahan. Seperti apa membahas dengan pasangan. Penyesuaian aktivitas dalam rumah tangga ini berkaitan juga dengan ketika menjalani treatment. Pengelolaan finansial, waktu itu saya melakukan risetnya di tahun 2014, jadi banyak juga tentang hal-hal yang finansial itu muncul ya, karena belum ada waktu itu kayaknya sepertinya BPJS baru diterbitkan gitu. Nah, ada penyesuaian terhadap respon anak dan pasangan, lalu bagaimana mereka dalam pengasuhan, lalu seperti itu, dan ketidakpastian berkaitan dengan masa depan, karena tergantung dari efek treatment seperti apa. Jadi ada harapan, ada ketakutan di sana untuk bagaimana kalau itu terjadi relapse. Lalu gejala-gejala yang muncul berkaitan dengan stres ini ada 4 gejala. Yang pertama adalah gejala mental, identifikasinya ketika seseorang mengalami stres itu kecenderungan mudah lupa, atau mudah lupa tapi bukan sebagai dampak dari kankernya ya. Jadi di sini mudah lupa atau ya fokusnya menjadi berkurang. Lalu hubungan emosional jadi mudah depresi, cemas, takut, khawatir yang berlebihan dalam menilai stimulus. Yang berikutnya adalah fisik, gejala stres fisik yang menyertai misalnya ketegangan otot, ini juga akan menyebabkan sensasi nyeri yang lebih intens ketika ketika kortisol bekerja gitu ya. Jadi di sini juga meningkatkan degup jantung, dan itu bisa mempengaruhi metabolisme tubuh. Nah, yang berikutnya adalah gejala relasional. Jadi mereka gejalanya adalah menutupi diri, tidak mau withdrawal ya, tidak mau berinteraksi dengan lingkungan, mengalami isolasi dengan pasangan seperti itu, lalu terjadi konflik dalam komunikasi dan sebagainya. Ini adalah contoh atau gejala-gejala yang ditampilkan. Lalu coping itu seperti apa? Jadi coping ini kita ajarkan kepada partisipan ya. Coping ini adalah bagaimana proses kognitif dan perilaku ya untuk mengatasi ada tuntutan eksternal atau sumber stres di luar, dan ada juga dari yang berasal dari dalam atau internal dalam dirinya. Nah, disinilah bagaimana cara untuk mengatasi itu. Nah, berdasarkan hasil penelitian, coping yang efektif bagi pasien kanker itu adalah bagaimana mengumpulkan informasi dari sumber yang terpercaya. Ini sangat penting karena
ini apa namanya, saya mendapatkan informasi ya waktu itu di FGD bahwa mereka menjadi takut atau khawatir berlebihan karena ada banyak berita di media sosial atau mungkin mendengar informasi dari orang lain atau yang kurang terpercaya, sehingga disinilah dibutuhkan informasi itu yang tepat, terutama dari health professional, dalam hal ini dokter gitu ya, tenaga kesehatan, dan orang-orang yang berkompetensi untuk mencari informasi yang tepat, untuk mendapatkan jawaban atas informasinya. Lalu mencari dukungan emosional. Nah, dukungan emosional ini bisa dari pasangan, bisa dari komunitas, bisa dari family, karena apa namanya, ada juga ketika seseorang dia itu tidak bisa sama begitu ya, artinya dia takut untuk menjalani sesuatu pengobatan, tetapi keluarganya juga memiliki pendapat yang berbeda. Nah, ini seperti apa solusinya dan bagaimana mencari dukungan emosional itu menjadi sangat penting. Yang berikutnya adalah berpikir positif. Berpikir positif ini adalah bagaimana mengubah cara berpikir terhadap atau interpretasi terhadap sebuah situasi. Yang berikutnya cari saran, ya ini tadi hampir mirip ya dengan mengumpulkan informasi dan bisa melakukan teknik relaksasi. Teknik ini berkaitan dengan teknik pernafasan karena dari hasil penelitian pendahuluan bahwa teknik ini sangat manjur ya untuk seperti PFA-nya. Jadi first aid-nya ketika seseorang mengalami stres. Dan bagaimana bisa mengekspresikan emosi secara konstruktif, ini yang paling penting. Nah, ketika memilih strategi coping yang tepat, jadi yang paling penting pertama adalah pecahlah sumber stresnya menjadi hal yang spesifik. Misalnya seperti ini. Jadi ketika seseorang mau ke rumah sakit misalnya, atau pasien ingin ke rumah sakit, dan dia merasa khawatir berlebihan, mengkhawatirkan tentang kira-kira nanti seperti apa hasilnya, seperti itu. Jadi di sini sumber stresnya dipisahkan dulu, apakah stres itu bisa dikontrol atau tidak. Nah, ketika yang tidak bisa dikontrol, dia harus datang ke rumah sakit, seperti itu. Karena itu sudah terschedule. Nah, tetapi itu tidak bisa dia kontrol. Tapi situasi yang dia bisa kontrol adalah berkaitan dengan rasa khawatirnya, seperti apa dia mengelolanya. Lalu memutuskan strategi coping yang relevan, misalnya tadi bisa menanyakan kepada, ya misalnya kita cari ya, dia apakah menggunakan strategi, saya minta ditemanin dong sama pasangan saya misalnya, untuk datang ke dokter, nanti ikut menemani ketika dokter menjelaskan atau memaparkan tentang hasil, seperti itu. Jadi di situ adalah bagaimana partisipan itu tidak mengenerate, karena kadang-kadang saya khawatir dengan rumah sakit. Rumah sakit itu yang mananya? Jadi jadi di otak kita ada generate seperti itu. Nah, situasi ini yang kadang-kadang mempengaruhi, jadi ada pattern di dalam otak atau kognitif kita bahwa takut itu setiap melihat rumah sakit menjadi takut, atau setiap melihat warna putih menjadi takut, padahal hanya ada situasi spesifik yang dia takutkan. Nah, disitulah diajarkan untuk bagaimana memilih strategi coping yang tepat. Simpulan umum pada sesi kedua ini, jadi mereka antusias ya untuk mengikuti, dan mereka mampu mengidentifikasi stres dan pasangannya, dan bagaimana mereka mampu mengungkapkan secara aktif. Dan dengan antar pasangan sendiri, jadi di sini karena jadi setiap sesi ini sebenarnya ada PR yang mereka harus lakukan, ada homework-nya. Jadi selama 1 minggu sebelum sesi yang berikutnya, mereka harus ada tugas-tugas yang diberikan, misalnya seperti tadi di sesi yang 1, mereka diminta untuk melakukan relaksasi seperti itu. Ketika mereka tidak bisa melakukan atau mungkin ada hambatan melakukan, kita bahas di sesi kedua seperti apa hambatannya, dan bagaimana mereka mengekspresikan emosi dalam seminggu terakhir, seperti itu ya. Jadi kita untuk memonitor apakah mereka melakukan apa yang sudah kita pelajari, seperti itu dalam pelatihan ini, jadi dari intervensi ini. Nah, lalu di sini ada komitmen yang berdampak kuat pada penurunan level stres dan kenyamanan ya dalam mengungkapkan diri. Dan mereka menjadi lebih mampu untuk mengungkapkan pikiran dan adanya harapan
kesadaran ya, artinya saya di sini mereka ketika mengungkapkan tentang stresnya, kadang-kadang di situ ada satu yang saya ini ya, hasil penelitian yang bisa saya share di sini, yang tadi yang pasien P2 ini dia selalu menangis begitu, mengekspresikan emosinya dengan menangis, tetapi pasangannya itu tidak menanyakan atau dia mempersepsikan, P2 ini mempersepsikan bahwa pasangannya tidak peduli dengan dia. Padahal pasangannya mengatakan bahwa saya biarkan saja dia menangis karena nanti apa namanya, saya memang melakukan beberapa tugas seperti itu. Jadi intinya adalah ada yang miss di sini. Nah, ketika dia tidak bisa mengekspresikan emosinya, lalu apa sebenarnya kebutuhan yang dia inginkan? Nah, disinilah ada sebuah kesadaran bahwa hal ini penting, ini adalah sebagai sumber stres dalam sumber stres baru. Nah, di sesi ketiga ini yang diberikan adalah komunikasi efektif, jadi belajar tentang pola-pola komunikasi yang efektif. Contohnya adalah teknik XYZ di sini yang diajarkan bagaimana, contohnya adalah tadi saya katakan bahwa stres itu adalah bagaimana penilaian terhadap sebuah situasi. Nah, misalnya dia mengatakan bahwa saya menjadi tidak nyaman, begitu ya. Saya tidak nyaman ketika kamu mengabaikan saya, karena saya ketika berbicara kamu menonton televisi, seperti itu. Jadi contohnya adalah perilaku spesifiknya adalah ada pengabaian di situ, perilaku yang ditampilkan, lalu situasinya adalah dia caranya dengan menonton televisi, jadi perasaan spesifiknya adalah tidak nyaman atau khawatir seperti itu. Nah, di sini yang sangat penting adalah perilakunya apa. Jangan sampai bahwa melabel, wah pasangan saya tidak peduli sama saya. Apakah semua hal tidak peduli atau hanya perilaku-perilaku tertentu atau pada situasi apa dia seperti itu. Nah, kadang-kadang di otak itu seperti melabel, mengenerate sehingga dia merasa bahwa dengan komunikasi yang tidak terlalu efektif sehingga kadang pasien merasa bahwa pasangan tidak care dengan saya dan sebagainya. Nah, di sini yang paling penting adalah terhadap pasangan ya, karena masing-masing saya tadi sampaikan bahwa tidak hanya pasien yang mengalami stres, tetapi juga caregiver-nya mengalami stres. Sehingga di sini apa yang tidak boleh, ya ini hanya dari hasil dari modulnya ya. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh. Artinya ketika kita mendengarkan pasangan, berikan apresiasi yang tulus dan positif tentang apa ketika misalnya pasangan mau mendengarkan dengan efektif seperti itu. Jadi berikanlah apresiasi yang tulus, terima kasih kamu sudah mau mendengar ungkapan saya. Karena mendengarkan tentang pengalaman kanker itu memang dibutuhkan keterbukaan dari keduanya. Lalu tidak memonopoli percakapan. Jadi di sini bagaimana dia juga harus bisa menunjukkan ketertarikan terhadap pandangan pasangan dan mengajukan pertanyaan, misalnya berkaitan dengan keputusan pengobatan ataukah hal-hal yang lain berkaitan dengan treatment atau mengurus kepengurusan berkaitan dengan anak, finansial dan sebagainya. Nah, tidak menyela tiba-tiba, misalnya ketika partisipan atau maksud saya ketika pasien untuk mengungkapkan atau mengekspresikan pikiran dan perasaannya, biarkan dia untuk menyelesaikan dulu inti pesannya apa. Jadi menggunakan kalimat yang sederhana, tidak menjatuhkan pasangan. Jadi di sini karena tadi semuanya juga memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda, jadi di sini sangat penting untuk mengungkapkan sejujurnya apa yang Anda rasakan. Jadi ketika pasien berpikir bahwa saya takut membebani karena dia sudah terlalu berat, saya khawatir dia apa namanya, jadi kepikiran sehingga saya hanya memendam saja emosi yang saya rasakan. Jadi disinilah bagaimana pengungkapan secara jujur itu sangat penting. Dan seterusnya ya. Jadi kadang-kadang dalam pembicaraan ketika ada stresor yang baru gitu ya, itu upayakan berfokus pada situasi saat ini, tidak lagi mengungkap hal-hal yang lama begitu, hal-hal yang sudah lama, jadi masalah-masalah yang lama yang memperparah kondisi psikologisnya.
Nah, jadi sesi yang ketiga ini, di sini ada kemampuan berbagi ya, tujuannya berbagi pengalaman aktif ya. Jadi P3, partisipan 3 itu dari sesi awal, sesi 1 dan 2 itu tampak dominan di dalam kelompok. Tetapi di sesi 3 ini dia uh, bisa lebih mendengar pasangannya seperti itu. Nah, lalu juga ada motivasi yang kuat untuk tetap mengikuti proses ini dan membangun komunikasi dengan pasangan. Nah, di sini dengan antar pasangan ada yang saya temukan waktu itu dari hasil penelitian karena dalam riset ini tidak hanya menggunakan alat ukur, tapi juga bagaimana mengevaluasi prosesnya di dalam intervensi itu menjadi hal yang penting. Jadi bagaimana ada perbedaan persepsi dalam membahas pengobatan kanker sehingga itu kadang-kadang menimbulkan konflik di antara keduanya. Lalu juga ya menghindari konflik dengan cara diam atau mengalah, lalu bagaimana solusinya. Nah, ini memang banyak dari 3 partisipan, dari 2 ya, karena 1 partisipan saya drop karena dia tidak bisa mengikuti sesi selanjutnya. Jadi bagaimana dia bisa tetap lebih asertif begitu mengungkapkan pikiran dan perasaannya lebih terbuka. Lalu bagaimana komitmennya. Nah, yang sesi keempat adalah berkaitan dengan dukungan terhadap pasangan dan merancang harapan yang positif. Jadi di sini targetnya adalah memahami pentingnya pengungkapan perasaan dan pikiran, lalu cara pemenuhan psikologis dan merancang prioritas. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa pasien kanker ya dalam partisipan ini ya yang terlibat dan mungkin ada beberapa dari hasil FGD begitu yang menguatkan juga bahwa mereka cenderung memendam sendiri emosinya, kekhawatiran, ketakutan atau apapun yang pasien rasakan itu karena takut membebani dari apa namanya pasangannya seperti itu. Misalnya dia ingin misalnya dia mengalami keterbatasan secara fisik, lemah misalnya karena akibat dari sebagai efek samping dari pengobatan atau nyeri yang berlebihan, sehingga tidak bisa melakukan rutinitas di dalam rumah tangga misalnya. Tetapi untuk mengungkapkan tolong untuk dibantu seperti itu dia sungkan. Nah ini kan menjadi hal yang menjadi stresor sendiri buat pasien seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana cara pemenuhan kebutuhan yang tepat? Nah, ini yang paling penting adalah ketika pasangan itu cenderung untuk memendam perasaan atau emosinya, pikirannya itu sebenarnya tersirat bahwa dia ingin dipahami, dia ingin dicintai, dia ingin merasa bahwa pasangannya itu memahami tentang apa yang dia butuhkan, seperti itu. Tapi dia tidak berani mengungkapkan. Nah, dan dia yang tidak dia inginkan adalah pemberian solusi yang terlalu cepat. Jadi intinya adalah seperti seolah-olah merasa dihakimi atau dikritisi seperti itu ya. Jadi sehingga cenderung pasif atau menghindar. Jadi perilaku yang dia tampilkan. Yang berikutnya adalah perancang prioritas. Jadi di dalam rumah tangga ketika ada pengalaman kanker, mungkin ada prioritas yang berubah. Misalnya sebelum mengalami kanker, dia punya pasangan memiliki prioritas tertentu. Lalu saat mengalami kanker, seperti apa prioritasnya menjadi berubah dan setelah pasca pengobatan dia harus beradaptasi dengan kondisi berikutnya. Lalu bagaimana merancang prioritas ini adalah kesepakatan dan membangun sebuah harapan yang positif. Jadi di sini pada sesi keempat ini mereka bisa mengenali kebutuhan dari pasangannya dan dia mengekspresikan. Jadi selama ini dia pendam, dia sampaikan begitu ya. Lalu ada kesadaran bahwa ternyata ada perbedaan persepsi selama ini karena biasa menilai dari gesture atau misalnya dari bahasa tubuh atau ekspresinya seperti itu. Sehingga dia ada kekhawatiran kalau dia tidak direspon seperti itu. Nah, dari pasangan sendiri adalah bagaimana ya karena saya tadi memberikan beberapa PR ya, PR dan penugasan, jadi P2 ini ada progres yang signifikan waktu itu. Jadi dia bisa menurunkan level stresnya dan dia bisa memanage, menghandle luka tadi dengan lumayan baik begitu ya, sehingga
pendarahan berhenti, dan dia juga bisa tidur berapa jam lebih berkualitas seperti itu. Sebelumnya dia sulit sekali tidur. Nah, yang berikutnya adalah adanya keterlibatan pasangan dalam proses ini akan mendukung upaya partisipan untuk mengubah perilaku yang kurang memadai. Jadi bagaimana ada ketertarikan untuk mendengar aktif ya terhadap pasangan ini menjadi sangat penting, dan memahami kebutuhan pasangan. Jadi dari hasil jadi saya lakukan post test berikutnya seminggu setelah sesi terakhir, sesi keempat. Jadi di sini tampak bahwa memang karena yang saya lihat adalah dia sudah memiliki ini kan perspektif partisipan ya terhadap skala ini. Jadi bagaimana dia melakukan self assessment seperti itu. Nah, di sini ada perubahan pada P2. Ini P1-nya drop karena dia tidak bisa mengikuti sesi selanjutnya sehingga tidak bisa diukur. Jadi di sini ada sebuah perubahan di perencanaan. Jadi dia sudah memahami bagaimana tentang perencanaan pengobatan, lalu perencanaan aktivitas seperti itu yang lebih positif. Yang berikutnya adalah berpikir lebih positif. Di P2 ini dia lebih signifikan, dan dia bisa mengalihkan ke hal-hal yang positif yang tadinya khawatir, dan dia meningkat juga hubungan interpersonalnya. Nah, untuk P3 memang tidak terlalu signifikan, tetapi ada peningkatan kualitas coping karena di sini dia bisa belajar cara relaksasi, cara untuk bagaimana partisipan yang lain itu belajar cara memanage stresnya seperti itu ya. Dan juga yang ini ada perubahan sedikit tentang di interpersonal. Jadi dia bisa lebih mendengarkan pasangannya seperti itu. Nah, kesimpulan dan saran yang bisa saya petik karena ini metode ini berpotensi, artinya ya meningkatkan skor kualitas coping, dan di sini hanya ada 2 pasang yang terlibat ya. Jadi faktor yang berpengaruh itu secara internal, kemampuan mengekspresikan pikiran secara terbuka, adanya motivasi dan komitmen yang kuat, adanya penerimaan diri dan pikiran yang positif dan rasional menjadi sangat penting. Dan secara eksternal, penelitian ini menambah ya, artinya menguatkan penelitian pendahuluan bahwa keterlibatan pasangan dalam pengelolaan kanker itu menjadi faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas coping. Nah, current result yang saya search pagi ini adalah ada yang dari konsistensi dengan penelitian pendahuluan begitu ya, dengan riset saya sebelumnya. Di sini juga menunjukkan bahwa psikoedukasi pada kelompok ini akan menunjukkan efek positif pada quality of life dan peningkatan secara emosional dan functional well-being dan penurunan stres. Lalu yang berikutnya masih dari Mann, jadi dia menemukan bahwa dia membandingkan 2 kelompok support group dan couple focus group. Nah, di sini ada keterlibatan yang lebih tinggi, ada komitmen yang lebih tinggi di support group, dan ya lebih less avoidance dibandingkan dengan kelompok fokus ini, karena di kelompok fokus biasanya ada tugas-tugas yang diberikan seperti itu ya. Jadi membangun atmosfer kelompok itu menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dari treatment. Nah, sarannya adalah penelitian ini subjeknya sedikit begitu ya, karena ini tantangannya luar biasa melakukan pengalaman saya sebagai researcher. Saya harus melakukan grup kuisi eksperimen dengan modul yang terukur seperti itu. Dan di sini yang paling penting adalah bagaimana komitmen partisipan untuk bisa konsisten mengikuti biar untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar seperti itu. Nah, penelitian ini tidak bisa digeneralisir karena memang dibutuhkan replikasi yang lebih besar ya, jumlah partisipan yang lebih besar, sehingga nanti bisa nilai manfaatnya bisa lebih optimal seperti itu. Nah, bisa dilakukan pada jenis kanker yang berbeda, mungkin berbeda tipe kanker, bisa berbeda juga jenis stresnya atau pengobatan yang berbeda. Secara praktis ini bisa digunakan untuk
ya untuk meningkatkan motivasi dan komitmen untuk berjuang menghadapi kanker bersama dengan pasangan itu menjadi sangat penting dan bisa diaplikasikan secara luas. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yanti atas pemaparannya. Sungguh luar biasa, pemaparannya sangat banyak, sangat informatif. Ilmu baru juga buat saya, jadi tahu tentang pengaruh psikologis terhadap penyakit kanker itu sendiri gitu ya. Sebelum pertanyaan dari audiens, ini saya ada beberapa pertanyaan, Bu, mengenai materi yang tadi Ibu sampaikan. Tadi saya sempat mencatat bahwa apabila pasien yang mengalami kanker itu tidak menerima, artinya tidak menerima keadaan penyakitnya, itu akan mengalami peningkatan, memperburuk keadaannya. Nah, saya pengen tahu gitu sebenarnya apa sih fenomenanya gitu sehingga pasien yang tidak menerima ini bisa mengalami perburukan gitu. Atau sebaliknya, maksudnya orang yang menerima terus kemudian dia bisa jauh lebih baik gitu. Sebenarnya apa gitu yang terjadi? Mungkin bisa dijawab, Bu. Ya, pertanyaan awam banget ya. Terima kasih pertanyaannya, Mas Risma. Jadi itu hasil penelitian yang riset base, bagaimana ketika seseorang diagnosis kanker itu merupakan sumber stres bagi pasien karena mengalami yang dibayangkan adalah dalam bayangan mental mereka ini adalah penyakit yang mematikan, lalu juga akan menjalankan treatment yang panjang. Nah, ketika pasien tidak bisa menerima diagnosis dari penyakit ini, dia akan berkaitan dengan stresnya. Jadi stresnya itu akan semakin kuat, sehingga perilaku-perilaku yang dimunculkan bisa menjadi denial, artinya menolak situasi atau menganggap bahwa ada banyak faktor ya yang mempengaruhi ketika seseorang tidak bisa menerima diagnosis seperti itu. Karena jadi perilaku yang dimunculkan ini adalah perilaku yang mendinai situasi itu, bahwa diagnosis itu sudah ditegakkan. Ini kan situasi yang tidak bisa diubah sebenarnya. Tapi yang di dalam penelitian itu bagaimana mengubah cara berpikir tentang cancer, cara berpikir tentang pengobatan, apapun pengobatan yang dijalani ya, dan bagaimana pengaruhnya seperti itu. Nah, disinilah yang sangat penting ada psikoedukasi. Dan ketika proses acceptance itu tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga bagaimana terhadap pasangan, karena ada beberapa pasien juga yang mengungkapkan bahwa saya mengalami kanker, nanti bagaimana pasti pasangan saya bisa menceraikan saya. Jadi udah banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul. Jadi ada yang mungkin dia datang sendiri ke rumah sakit, dia ada diagnosis, lalu selama sebulan tidak mengungkapkan ke pasangannya tentang diagnosis tersebut. Padahal dia sudah ada gejala ya, atau gejalanya sudah lama misalnya. Dia sudah tahu ada gejala, ada benjolan, tetapi dia baru memberanikan diri datang ke dokter seperti itu dan diagnosis sudah ditegakkan. Tetapi ketika ada diagnosis itu untuk mengungkapkan ke pasangan sendiri juga tidak berani begitu, karena dia artinya bagaimana ini sangat individual ya, dan bagaimana memandang tentang kanker, bagaimana dampaknya, jadi sudah terpikirkan oleh pasien saat itu. Informasinya banyak hal, belum lagi yang berpikir bahwa umur saya sudah pendek. Nah, seperti itu. Jadi informasi-informasi inilah yang memang yang paling tepat memberikan adalah profesional, terutama dokter ya, yang bisa mengedukasi masyarakat bahwa kanker itu seperti apa, jadi pengetahuannya seperti apa, atau mungkin juga ada stigma di masyarakat bahwa dia menjadi tidak bisa menerima kankernya karena itu kan azab, penyakit azab buatmu, seperti itu. Jadi artinya jadi ada kekhawatiran bagaimana itu mempengaruhi perilakunya. Jadi karena ada perlakuan-perlakuan, ini informasi ini saya dapatkan dari hasil penelitian ya, Mas ya. Jadi
adanya stigma atau juga adanya mungkin ada pasangan yang jadi ada perubahan seperti itu ketika diagnosis ditegakkan. Nah, disinilah peran penting bagaimana apa namanya ketika pasangan memahami bahwa oh dia kelihatan stres atau mungkin ada hal-hal yang tidak dia ungkapkan. Dan proses penerimaan ini memang bukan hal yang jangka pendek begitu. Ini adalah sebuah proses yang melibatkan juga aspek spiritual di sana. Nah, ini yang saya temukan ya di dalam Spiritual. ya Menarik, spiritual menarik. di sana. Ini adalah topik saya berikutnya di studi saya di disertasi saya. Jadi intinya adalah proses acceptance itu adalah sebuah proses yang sangat individual dan di situ banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi dari secara individunya, lalu bagaimana dari komunitas pemahaman tentang kankernya seperti apa, dan inilah dukungan dari keluarga seperti apa, dan penerimaan terhadap kondisi kanker. Itu yang menjadi hal yang sangat penting dan dia bisa maknai itu banyak dari hal-hal spiritual seperti itu, acceptance. Oke. Begitu, Mas. Oke. Terima kasih Bu Yanti atas jawabannya, sangat informatif. Oke, kita lihat di kolom komentar ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama saya bacakan ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Ahmad Mahfud. Bu mau tanya Bu dosen, dari medis atau keilmuan, apakah ada kaitannya antara penyakit breast cancer dengan perilaku pasien yang pasrah dan menyembunyikan fakta tersebut dari orang lain? Kejadian ini kami alami 2 kali, pada rekan kami dan saudara dekat kami, sehingga kami baru terinfo setelah semuanya berlarut-larut. Ya, mungkin seperti itu pertanyaan Bu, bisa dikomentarin, dijawab. Jadi apa namanya? Ya, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi intinya ketika secara fisik tadi Dokter Sagiran sudah menjelaskan tanda-tanda seperti itu ya, identifikasi kapan harus melakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi saya cuma mau mengungkapkan bahwa bagaimana kaitannya dengan stres sebenarnya. Nah, stres ini kan memicu kortisol. Kortisol ini adalah hormon yang dilepaskan yang di tubuh. Ketika hormon ini adalah hormon stres, sebenarnya hormon ini bersifat baik karena ketika kita dalam situasi stres, kita akan mengumpulkan energi dalam tubuh kita untuk bagaimana kita coping begitu. Contohnya seperti ini. Ketika kita dihadapkan dengan stres, ada sumber-sumber dari internal dalam tubuh kita memberikan respon di tubuh. Misalnya, kok jadi nggak bisa tidur ya, atau misalnya kenapa kok pada tegang ya otot saya, misalnya seperti itu ya. Jadi intinya adalah karena ketika kortisol ini bekerja, dia akan meningkatkan denyut jantung, dia akan meningkatkan ketegangan otot, dan juga itu ya, jadi adrenalin meningkat seperti itu. Nah, ini yang memicu sehingga dan ini bisa mempengaruhi metabolisme di tubuh karena ini mempengaruhi juga di kualitas tidur. Nah, apakah dari perilaku-perilaku keseharian ketika stres itu ada gitu potensinya dan itu cukup signifikan. Jadi hasil penelitian juga membuktikan ketika ini tidak ada genetik ya, ketika ini tidak ada genetik tapi lifestyle bisa berpengaruh. Ketika seseorang tidak bisa mengelola stresnya dengan baik, apakah ketika imunitas menurun, nah ini bagaimana cara dia coping terhadap sebuah situasi stres itu menjadi sangat penting. Saat seseorang punya stres yang jangka panjang dan dia tidak mau mengungkapkan inti stresnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, ini yang perlu dibantu karena ini akan mempengaruhi secara fisik itu dia mempengaruhi kerja dari terutama berkaitan dengan imunitas begitu yang di sini adalah levelnya depresi bisa muncul ya, tapi tidak selalu berkaitan dengan kanker dan itu kan sangat tergantung dari pola makan, dari olahraga juga. Jadi banyak hal yang mempengaruhi. Ini hanya salah satu pencetusnya adalah kondisi stres seperti itu. Mas Haris. Oke, Pak Ahmad Mahfud sudah cukup jelas ya jawaban dari Bu Yanti. Nanti kalau misalkan ada yang ingin tanya lagi bisa tanya langsung ke beliau di luar webinar ini.
Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari bentar. Ada pertanyaan dari sorry. Takut kelewat satu. Oh nih, ada pertanyaan dari Pak Wahyullah. Bagaimana hubungan strategi coping dengan kualitas hidup pasien kanker payudara? Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari ini saya berbicara dari hasil penelitian ya, dan memang yang mempengaruhi quality of life itu tidak hanya faktor psikologis. Jadi kualitas hidup seseorang bisa dinilai dari bagaimana fisiknya, lalu psikologisnya, spiritual, dan juga sosial. Jadi banyak aspek yang mempengaruhi. Nah, hasil penelitian mengungkapkan ketika seseorang copingnya itu adaptif, artinya ketika dia punya sumber stres yang dia bisa kelola dengan baik itu cara misalnya contohnya tadi berkaitan dengan sumber stres, bagaimana dia bisa memanage pikirannya lebih positif, bagaimana menginterpretasikan dengan cara yang berbeda dengan lebih positif, lalu yang itu bisa mempengaruhi secara emosional, itu mempengaruhi dari kualitas hidup seseorang, terutama yang berkaitan dengan psychological well-being. Nah, memang dalam terapi yang intervensi yang tadi saya sudah sharekan di CGI ini, tampak sekali ya yang signifikan itu memang P2. P2 tadi saya jelaskan bahwa dia mengalami luka dan darah yang waktu itu dia tidak bisa handle dan dia selalu cemas, dia takut, seperti itu karena level ketakutannya yang luar biasa sehingga dia tidak bisa menghandle menghadapi masalah yang dia saat itu hadapi itu dengan lebih baik. Nah, ketika dilatihkan banyak teknik di situ ada relaksasi, lalu juga dia bisa lebih mengungkapkan ke pasangannya tentang kebutuhannya. Alhamdulillah di sesi yang ketiga itu dia mengungkapkan bahwa ini pendarahannya berhenti seperti itu ya. Jadi dan dia lebih yang tadinya cuma bisa tidur sehari cuma 2 jam di malam, jadi dia sering berpikir di malam hari, bahkan dia menyampaikan bahwa kan dia rumahnya di dekat jalan raya waktu itu. Jadi ketika jam 2 masih ada dagang lewat, ada berpikir bahwa, "Aduh kasihan ya dagangnya masih berdagang jam segini." Jadi semua dipikirkan seperti itu. Jadi sangat kompleks. Nah, kekhawatiran yang berlebihan ini bisa dia handle dan alhamdulillah kualitas tidurnya lebih meningkat, sehingga dia ketika kualitas tidur meningkat, otomatis dia akan memengaruhi kondisi fisiknya dan juga psikologisnya tentunya. Nah ini yang contoh ya, contoh yang saya sharekan ini dari hasil riset saya seperti itu. Gitu Mas Haris. Terima kasih Bu Yanti. Siapa namanya? Pak Wahyullah cukup jelas ya jawaban dari Bu Yanti. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Ada lagi pertanyaan dari Pak Aryana Ahmad. Nah, pertanyaan begini, apakah payudara yang mengalami bisul bisa menyebabkan kanker? Ini ada kaitannya dengan psikologis. Ada kaitannya mungkin ini yang bisa jawab Pak Warsito kali ya, atau ini ada Mas Wamid, Mas Fian. Mungkin Pak Warsito kalau ada kesempatan Pak, ya mungkin tolong bantu jawab. Atau kalau misalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu mau tanya lebih mendetail lagi ya tentang ECCT misalkan ya, atau kanker yang lain, ini nanti bisa menghubungi ke SICARE atau Klinik Research Cancer kami. Nanti akan kami coba forwardkan ya nomor kontaknya, dan silakan isi link presensinya di atas, nanti akan kami forwardkan melalui email beserta sertifikatnya juga. Jadi nanti di sana alamat nomor teleponnya lengkap dengan nomor WA-nya juga, dan banyak hal pertanyaan nanti kalau misalkan mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke nomor itu. Nanti akan kami forwardkan juga dengan beberapa nomor dokter rekanan kami ya. Dan itu jadi bisa lebih lengkap, lebih leluasa lagi untuk bertanya lebih jauh. Kurang lebih begitu. Mungkin Pak Warsito atau Mas Fian, Mas Wamid mau bantu jawab kira-kira. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah cukup ke arah medis sebetulnya. Iya. Pak Warsito mungkin ini sudah on.
Ya, boleh, boleh. Ya, oke, silakan Pak. Bentar. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Luh Putu. Selamat, di sini masih pagi, Prof. Oh, Di sini dari masih UK pagi. ini. Ya, selamat pagi. Ya, saya Di dari Sydney. Indonesia. Oh, oke. Dari UK. Tadi pertanyaan apakah bisul bisa berubah menjadi kanker? Kita ada halaman khusus tentang kanker yaitu About Cancer di Facebook. Kita buat halaman khusus tentang itu, termasuk bagaimana kanker itu mekanismenya bisa terjadi. Sedikit saya rangkumkan, yaitu kanker adalah menurut penelitian terbaru itu terjadi awalnya adalah sel sehat yang mengalami pembelahan terus-menerus. Jadi kalau sel sehat mengalami pembelahan terus-menerus, suatu ketika karena setiap sel itu mempunyai genetik kanker, jadi pada saat sel itu mengalami pembelahan yang terus-menerus, akan terjadi semacam kekeliruan transkrip. Nah, itulah awal mula terjadinya kanker. Itu adalah menurut penelitian terbaru dan lebih jelasnya ada di halaman About Cancer. Nah, bagaimana sel sehat itu mengalami pembelahan terus-menerus? Yaitu diawali dengan terjadinya inflamasi. Inflamasi, misalkan inflamasi kronis yang mengalami inflamasi terus-menerus menyebabkan sel sehat itu harus memperbaiki dirinya itu secara terus-menerus. Makanya kenapa dia harus melakukan pembelahan terus-menerus. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana sel sehat yang mengalami pembelahan terus-menerus itu bisa terjadi? Seperti yang sering terjadi adalah di kolon, saluran pencernaan. Kalau terjadi luka pada permukaan saluran pencernaan, itu akan lama-kelamaan karena sel sehatnya berusaha memperbaiki diri terus-menerus dan pemulihan itu tidak bisa terjadi secara sempurna, maka dia akan bisa menyebabkan tumbuhnya kanker. Nah, untuk kasus di payudara atau kanker ini sifatnya adalah karena ini payudara adalah kelenjar. Kelenjar itu menghasilkan ekskresi hormon. Pada kasus kanker kelenjar itu awalnya dikarenakan adanya sumbatan pada saluran kelenjar seperti kelenjar susu atau kelenjar saluran enzim seperti di liver atau di pankreas yang sering terjadi. Itu karena awalnya pembuluh saluran kelenjar itu tersumbat, dan biasanya yang paling sering menyebabkan penyumbatan itu adalah kelebihan lemak, jadi obesitas. Tadi telah disampaikan oleh Dr. Sagiran bahwa obesitas itu meningkatkan terjadinya kanker. Itu awalnya karena lemak itu menyumbat pembuluh darah atau pembuluh saluran kelenjar, dan akibatnya pada saat proses ekskresi hormon itu tinggi, hormon itu menumpuk karena sumbatan itu. Nah, hormon ini sifatnya seperti katalis kalau di dalam kimia, karena dia sifatnya booster. Jadi booster itu adalah katalis. Dia mempunyai sifat sangat reaktif. Reaktif ini bisa, kalau itu pas kena sel yang sesuai, itu akan menyebabkan aktivasi pada sel tersebut. Tetapi kalau dia tidak mengenai sel yang seharusnya, dia bisa merusak sel sehat.
Jadi hormon itu sifatnya sangat reaktif. Maka kalau di Jepang itu sering disebut environmental hormone. Jadi hormon lingkungan yang adalah penyebab utama dari kanker juga. Nah, karena hormon itu reaktif, dia akan kalau dia menumpuk karena sumbatan itu tadi, dia menyebabkan peradangan pada sel-sel jaringan sekitarnya. Dan karena hormon itu merupakan molekul yang besar, dia sulit untuk dibuang oleh tubuh, menyebabkan peradangan itu tadi tidak akan terjadi terus-menerus, menyebabkan sel sehat itu akan membelah terus-menerus. Nah, pada saat pembelahan sel yang terus-menerus itu akan terjadilah itu kanker. Nah, itu adalah awal mula bagaimana itu terjadinya kanker. Nah, pada saat dari penelitian yang dipublikasikan, yang dibahas di dalam halaman About Cancer itu, linknya ada di pesan. Nah, apabila kanker itu meskipun mempunyai DNA kanker, tetapi kalau lingkungan tidak mendukung, seperti itu tadi adanya proses pembelahan yang terus-menerus itu tidak terjadi, maka dia tidak menyebabkan terjadinya kanker. Jadi proses pembelahan atau peradangan kronis yang terjadi terus-menerus itu perlu diwaspadai. Nah, ini bisa terjadi seperti kalau di tulang atau di otak itu karena benturan. Awalnya benturan, dan kalau benturan itu tidak bersih, artinya darah kotor itu menumpuk di situ, hampir selalu kemungkinan tinggi itu terjadi menjadi kanker. Itu baik di otak maupun di tulang. Nah, sekarang lebih detailnya nanti bisa dibaca di artikel yang dibahas di situ. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah bisul itu bisa menjadi kanker? Jadi bisul biasanya awalnya adalah infeksi bisa infeksi bakteri atau infeksi virus itu menjadi bisul, dan kalau bisul biasanya itu kemungkinan menjadi kanker itu jarang, atau kemungkinan terjadinya kanker itu kecil. Tetapi kalau seperti benturan yang kemudian nanahnya itu tidak bersih atau darah menggumpal, nah itu bisa kemungkinan menjadi kanker itu sangat tinggi. Dan kanker biasanya tidak berubah ya. Jadi jenis kanker itu benjolan itu ya ada beberapa. Dari benjolan itu isinya cairan itu kista, kemudian benjolan itu karena tumor jinak. Tumor jinak biasanya dia sel yang membelah tetapi terbungkus selaput. Nah, itu tidak merusak jaringan sekitar. Itu adalah tidak jarang berubah menjadi, atau tidak akan berubah menjadi kanker juga. Karena kanker itu adalah sangat spesifik terhadap sel tertentu. Misalkan yang sering terjadi adalah tipe adenokarsinoma. Adenokarsinoma adalah terjadi pada sel epitelium, pada permukaan seperti permukaan saluran pencernaan, atau kalau di paru-paru adalah karena permukaan sel paru-paru itu adalah sel epitelium juga. Nah, kemudian jenis payudara adalah jenis adenokarsinoma juga, karena itu di permukaan pada sel saluran. Nah, itu yang paling sering terjadi adalah jenis adenokarsinoma. Itu awalnya juga sebabnya karena permukaan yang tidak bersih menyebabkan rusaknya sel sehat. Kemudian sel sehat itu terjadi peradangan yang terus-menerus, kemudian muncul suatu saat itu yang disebut jump start, atau munculnya perubahan karena salah transkripsi itu menjadi pembelahan itu terjadi terus-menerus, itu bisa menyebabkan kanker. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Warsito atas jawabannya. Cukup jelas, sangat jelas sekali jawabannya. Oke, mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi yang berkaitan dengan medical. Mungkin Pak Warsito nanti bisa bantu jawab juga. Ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Rika. Ibu Rika bertanya, Bu Yanti, Pak Dokter, apakah kanker payudara bisa dites sejak dini?
seperti bagian serviks, bisa dicek dengan cara pap smear. Saya kurang tahu apa nih pap smear. Pap smear. Nah, ya, Khusus untuk serviks. Nah, terus berikutnya ada lanjutannya, ini ada pertanyaan lagi. Apakah bisa kita mendeteksi benjolan sebelum ada benjolannya? Nah, kira-kira itu pertanyaannya, Pak. Baik. Nah, di kita itu ada namanya ECVT untuk breast atau breast ECVT. Jadi scanner untuk mendeteksi aktivitas listrik. Nah, untuk kasus payudara yang kita baru bisa itu kasus payudara dan otak. Inflamasi tadi adalah awal terjadinya kanker adalah inflamasi yang terus-menerus. Inflamasi itu adalah juga merupakan aktivitas sel, aktivitas fisiologis sel yang tinggi. Artinya sel itu mengalami aktivitas fisiologis terus-menerus. Nah, secara fisika, aktivitas fisiologis itu adalah merupakan aktivitas elektron. Jadi proses aliran elektron itu sangat tinggi pada saat sel melakukan aktivitas fisiologis itu tinggi. Jadi pada saat sel mengalami inflamasi, itu aktivitas listriknya itu sangat tinggi dan itu bisa dideteksi oleh scanner yang kita kembangkan namanya breast ECVT. ECCT sama ECVT atau electrical capacitance volume tomografi untuk breast. Nah, di situ bisa mendeteksi kelainan yang sangat awal sebelum terjadinya kanker. Tapi kita tidak bisa membedakan apakah itu kanker ataukah belum menjadi kanker. Tetapi kita bisa mendeteksi sangat awal aktivitas yang abnormal pada payudara misalkan. Nah, itu kalau kita amati secara periodik, misalkan, oh ini ada aktivitas listrik yang tidak normal pada payudara, ini perlu diwaspadai. Nah, perlu diwaspadai itu yang penting, apakah kemudian perlu diraba. Nah, kalau diraba ada muncul benjolan, maka perlu tindakan penelitian lebih lanjut, misalkan perlu di USG. USG adalah relatif yang paling aman. Nah, kemudian perlu juga ditindaklanjuti untuk scan aktivitas listrik secara periodik, misalkan sebulan sekali. Nah, apabila inflamasi itu adalah merupakan hanya karena terjadinya aktivitas hormonal yang meningkat pada saat berkaitan dengan menstruasi, bisa juga aktivitas yang lebih permanen. Artinya misalkan selama 1 bulan itu tetap terjadi, nah itu perlu diwaspadai. Nah, kalau itu aktivitas karena periodik, karena menstruasi, biasanya muncul hanya beberapa hari atau 1-2 minggu paling lama. Nah, kalau itu terjadi dalam waktu lebih 1-2 minggu, berarti itu berarti ada proses inflamasi yang terjadi pada waktu yang lama. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Karena yang tadi disebutkan, kalau inflamasi terjadi dalam waktu yang lama, itu bisa akan menyebabkan proses timbulnya keganasan. Itu menjadi sangat mungkin. Yang itu yang perlu diwaspadai, perlu ditindaklanjuti dengan scan yang secara periodik, misalkan 1 bulan sekali. Kalau misalkan selama 1 bulan itu sudah hilang, ya itu berarti aktivitas yang temporal saja. Tetapi perlu diwaspadai juga kalau ada aktivitas tinggi, berarti ada kemungkinan penumpukan hormon yang sifatnya temporal juga, itu pada saluran hormon di payudara atau saluran kelenjar susu, itu bisa terjadi. Nah, ini berarti itu perlu diwaspadai bahwa di dalam tubuh dia ada penyumbatan di kelenjar ASI, yang itu yang perlu diwaspadai. Perlu melakukan pencegahan yang lebih lanjut, misalkan untuk mencegah supaya tidak terjadi adanya sumbatan, itu berarti harus menurunkan kadar lemak, kadar kolesterol, melakukan olahraga yang rutin. Saya kira hal itu ada penting. Nah, itu untuk upaya pencegahannya. Untuk pemeriksaan,
Itu tadi misalkan kalau di kita bisa melakukan scan itu kapan saja, tapi tidak diperlukan untuk melakukan scan setiap hari misalkan. Misalkan sebulan sekali atau paling lama 3 bulan sekali, itu menjadi penting. Kalau itu di kasus di payudara. Kalau untuk kasus di serviks yang paling akurat ada dengan penelitian sel itu dengan pap smear. Nah, saya kira melakukan pap smear secara periodik, terutama untuk di usia 30 ya, 40 tahun itu bagi wanita itu sangat sangat penting. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Warsito. Cukup jelas ya, siapa namanya, Ibu Rika Faranita. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Mungkin ada ini pertanyaan terakhir, dua terakhir. Ada dari Ibu Heni Herani dan terakhir dari Pak Muhammad Fathan ya. Pak Muhammad Fathan. Oke, pertanyaan dari Ibu Herani ini mungkin bisa dijawab oleh Ibu Yanti dan Pak Warsito. Pertanyaan begini, bagaimana kanker bisa kembali setelah dinyatakan sembuh? Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan kanker kembali lagi? Oke, kira-kira siapa dulu yang menjawab? Mungkin dari sisi psikologis, Bu Yanti dan Pak Warsito. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Warsito. Terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi saya adalah sebagai psikolog begitu ya. Jadi bagaimana setelah dinyatakan bersih oleh dokter, itu yang paling penting kan ada pemeriksaan sebenarnya, pemeriksaan secara rutin begitu ya, monitoring untuk mengecek kondisi apakah secara hormonnya seperti itu ya, ada cek-cek mamografi atau USG dan sebagainya, itu dilakukan juga secara rutin. Nah, tapi yang paling penting adalah preventifnya di sini, seperti tadi saya sampaikan, bagaimana ketika ada kekhawatiran tentang relapse seperti itu. Nah, ini adalah reaksi yang wajar ya terjadi karena artinya karena sudah diangkat seperti itu dan sudah menjalani pemeriksaan medis. Nah, lalu bagaimana kondisi ini bisa diantisipasi? Caranya adalah untuk mengeliminir pikiran-pikiran negatif tadi. Dan ketika stres kita bisa kelola dengan baik, artinya kita tidak mungkin hidup tanpa stres. Dan banyak sumber stres di sekeliling kita. Nah, tetapi ketika bisa menjalankan pola hidup yang sehat seperti itu, lalu juga tetap adherence untuk melakukan pemeriksaan secara rutin seperti itu dan mengelola stres dengan baik. Nah, ini kan tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan seperti itu. Itu jawaban saya sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yanti. Mungkin Pak Warsito menambahkan. Baik, terima kasih. Saya mengirim link, yaitu bahwa di situ dalam artikel yang di halaman yang kita buat, yaitu About Cancer, itu juga dibahas bahwa cancer bisa hidup selamanya berkat enzim yang disebut telomerase. Telomerase itu adalah enzim untuk hidup membelah diri. Jadi selama punya enzim itu, maka cancer itu bisa hidup selamanya. Nah, itu nanti bisa dibahas bisa dibaca di halaman khusus itu ya. Nanti linknya saya kirim. Yang kedua adalah jadi mempunyai cancer itu sendiri, mempunyai di dalam DNA-nya bisa hidup selamanya selama ada enzim masih di dalam tubuh dia, itu masih ada enzim yang disebut telomerase. Nah, enzim itu tidak mungkin dari DNA, tidak mungkin dihilangkan, tetapi itu yang lebih penting bagaimana environment yang menyebabkan enzim itu bisa menjadi aktif, itu yang penting. Salah satu environment yang
yang mendorong terjadinya perkembangan kanker itu tadi adalah telah dijelaskan oleh Bu Yanti tentang ekskresi hormon kortisol. Kalau sering terjadi, yaitu sering muncul pada saat itu stres yang sifatnya negatif ya. Negatif itu adalah seperti sakit hati, tidak bisa memaafkan secara terus-menerus, itu hampir selalu bisa menyebabkan kanker. Itu hampir selalu. Kita mengamati ribuan kasus bahwa kalau orang mempunyai entah kenapa, tetapi saya kira itu penjelasan yang masuk akal ya, bahwa adanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu kalau menumpuk di dalam tubuh, artinya tadi saluran hormon itu tersumbat, bisa menyebabkan terjadinya kanker. Jadi hampir selalu ada faktor yang menyebabkan kanker itu hidup terus-menerus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah proses regenerasi sel normal pada saat setelah post terapi. Jadi proses penyembuhan kanker itu secara tuntas itu adalah ada tiga tahapan. Tahap yang pertama adalah mematikan sel kansernya itu sendiri dimatikan. Untuk mematikan sel itu banyak metode terapi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah seperti kemoterapi, radioterapi, operasi sendiri, pengangkatan. Nah, itu adalah untuk mematikan sel itu sendiri. Tetapi ECCT sendiri juga berfungsi adalah untuk mematikan sel. Nah, apakah sel itu tidak tumbuh kembali? Itu tergantung. Pertama adalah apakah seluruh sel itu bisa dimatikan. Kalau masih ada yang bisa, berarti itu masih mungkin itu bisa terjadi. Kalau environment yang tadi seperti hormon kortisol itu meningkat, itu sangat mungkin itu terjadi. Yang berikutnya adalah sel yang mati itu harus dibuang dari dalam tubuh secara hingga bersih, atau yang disebut ekskresi, pembuangan. Itu sangat penting karena kalau sel mati itu tidak bisa dibuang dengan baik, tidak bersih, itu menyebabkan environment di sekitar sel itu juga menyebabkan peradangan yang terus-menerus. Seperti itu tadi, kembali pada bagaimana proses terjadinya kanker, itu akan selalu ada sebab itu bisa muncul kembali. Jadi pembuangan sel yang sudah mati itu sangat penting. Jadi apakah setelah sel itu seperti kasus untuk di medis, bahwa sel itu dilemahkan dengan kemoterapi, kemudian diangkat, itu adalah tujuannya untuk bisa membuang seluruh sel yang mati dan maupun yang sisa itu secara bersih. Karena kalau itu tidak bersih, meskipun sel itu sudah mati, itu menyebabkan peradangan di sekitarnya, dan itu menyebabkan sel yang di sekitarnya itu bisa berubah menjadi kanker juga. Nah, itu kenapa itu harus dibuang dengan bersih. Nah, untuk kasus pasien menggunakan ECCT biasanya tidak begitu, mereka dari awal adalah kebanyakan tidak begitu menginginkan terjadinya operasi. Nah, itu ya perlu diwaspadai. Kalau itu tidak bisa sampai bersih, berarti dia harus paham bahwa environment di dalam tubuhnya itu masih akan muncul sewaktu-waktu, itu bisa tumbuh kembali. Nah, itu yang dia harus memahami hal itu, dan terutama yang environment yang paling penting itu adalah hormon kortisol, dan hormon kortisol itu sangat dipengaruhi oleh psikologis. Jadi kalau psikologisnya tidak bisa menerima, sakit hati, tidak bisa memaafkan, itu hormon kortisol itu akan konsentrasinya tinggi di dalam tubuh, itu adalah menjadi environment yang sangat penting, yang sangat memudahkan untuk proses tumbuhnya kanker. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalaupun sudah bersih, misalkan untuk dengan ECCT ada tipe tertentu yang disebut tipe B. Tipe B itu adalah proses yang mengalami apoptosis secara sempurna.
dan dengan proses itu bisa menyebabkan sel itu hancur dan itu mudah diserap oleh tubuh dan bisa mencapai tingkat kebersihan yang tinggi. Nah, sel yang sudah bersih itu tidak serta-merta itu langsung sembuh. Karena sel yang sudah bersih itu berarti karena awalnya dia menginvasi jaringan sekelilingnya, berarti jaringan sekelilingnya itu adalah terjadi proses luka, jadi sakit. Nah, kalaupun sel itu mati dan bersih, berarti jaringan sekelilingnya itu masih luka. Nah, apabila luka itu tidak bisa sembuh dengan baik, itu juga menyebabkan kalau environment itu tadi seperti ekskresi hormon itu tinggi, itu bisa berubah menjadi kanker lagi. Jadi 3 proses, pertama mematikan sel, yang kedua adalah bagaimana membersihkan sel-sel yang mati, ekskresi itu penting. Yang ketiga adalah proses regenerasi itu harus tuntas. Nah, itu yang harus dijalani untuk bisa mencapai kesembuhan yang total. Biasanya kebanyakan kasus kanker itu masih mudah sekali muncul pada 5 tahun pertama, 3 tahun sampai 5 tahun pertama. Nah, setelah 5 tahun biasanya kalau sudah itu benar-benar bersih, biasanya itu tidak muncul lagi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yanti, Pak Warsito. Jadi tadi ada 3 ya, mematikan sel, membersihkan sel, dan regenerasi. Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas dari Pak Muhammad Fahtan. Tapi namanya di sini Fatimah. Oke, pertanyaan begini. Mau bertanya, apakah kanker bisa disembuhkan dengan pola diet tertentu, misal diet keto? Karena banyak penderita kanker sembuh setelah diet keto. Oke, mungkin bisa dijawab oleh Bu Yanti atau Pak Warsito. Mungkin Power kali ya ini ya. Power ya. Gimana nih Pak? Diet keto. Diet keto ya, diet keto itu tidak mengkonsumsi karbo. Asik. Tidak mengkonsumsi karbo, terutama nasi. Nah, sebenarnya kanker itu banyak tipenya. Jadi kalau di kita itu ada 7 kategori tipe ya. Ada tipe A, itu adalah tipe kistik. Kemudian tipe D, itu adalah tipe keras dan liat. Kemudian tipe B, itu adalah tipe yang lunak dan invasif. Kemudian tipe C1, itu yang sangat tipe lunak. Tipe C2, tipe yang keras dan agresif. Kemudian tipe yang 3, C1 adalah tipe yang lunak dan sangat agresif. Nah, 7 tipe ini masih ada 2 tipe lagi, tipe E1 dan E2, tetapi itu jarang. Nah, dari tipe ini, tipe D adalah tipe yang sifatnya lemak dan banyak kalsium. Jadi ini kanker ini cenderung dia menyerap lemak dan kalsium itu tinggi. Nah, tipe B itu adalah tipe yang seperti adenokarsinoma. Adenokarsinoma memang banyak untuk kanker tertentu. Nah, dia lebih cenderung mengkonsumsi protein dan gula. Itu tipe adenokarsinoma. Jadi diet ini sangat perlu disesuaikan dengan tipenya. Kalau tipe yang D atau C2 itu tidak begitu dianjurkan dia mengkonsumsi lemak dan kalsium. Kalau tipe B dan C1 perlu membatasi konsumsi protein dan gula. Nah, itu untuk diet memang harus disesuaikan dengan tipe selnya. Tetapi kalau diet keto terlalu berat,
itu kemungkinan ada masalah baru, yaitu karena otak kita konsumsi gulanya itu sangat tinggi, sering terjadi masalah baru, yaitu pada aktivitas otaknya. Nah ini biasanya muncul mudah pusing, kepala pusing, dan proses regenerasi selnya itu tadi tidak bisa tuntas, karena yang pertama kalau diet itu adalah untuk mematikan sel. Saya kira untuk mengurangi perkembangan sel itu mungkin. Kemudian juga menurunkan environment yang terlalu mendukung pertumbuhan sel itu mungkin. Tapi itu baru berarti aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah pembuangan sel itu juga membantu, saya kira, karena kalau misalkan dietnya lebih banyak sayuran dan buah-buahan, pembuangan sel itu bisa lebih mudah. Tetapi kalau kebanyakan lemak, berarti dia akan membuat selnya, pembuangan sel itu juga tidak lebih mudah. Nah, yang ketiga ini sering terjadi kalau dia terlalu ketat, regenerasi sel normal itu tidak bisa terjadi dengan tuntas, dan itu adalah masalah baru. Jadi apa yang bisa kita anjurkan? Yang kita anjurkan tetap perlu melakukan diet itu secara seimbang. Karena kebutuhan nutrisi ya, baik itu gula dan protein, itu tetap diperlukan untuk keseimbangan tubuh yang baik. Jadi di kita sendiri tidak menganjurkan diet yang terlalu ketat, jadi tetap melakukan konsumsi makanan terutama protein hewani yang alami. Kita tidak menganjurkan protein yang buatan atau yang diekstrak ya. Diekstrak itu sering terjadi karena kalau ekstrak khusus itu menyebabkan konsentrasi tertentu itu menjadi terlalu tinggi, dan itu menyebabkan ketidakseimbangan baru di dalam tubuh. Jadi tetap bahwa untuk mencapai kesembuhan yang optimal itu tetap harus mengacu tiga tadi adalah bagaimana menekan perkembangan sel atau mematikan selnya, kemudian pembuangan sel yang mati yang optimal, kemudian regenerasi sel sehat itu yang secara optimal juga. Nah, apabila tiga aspek itu bisa dipenuhi dengan baik untuk mencapai kesembuhan yang optimal, itu menjadi lebih baik. Itu saya, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Warsito atas jawabannya. Saya kira untuk sesi 2 ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yanti, kepada Pak Warsito atas jawabannya juga. Terima kasih juga pada audiens atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Oke, saya kembalikan ke host, Pemarin, silakan. Ya, terima kasih Mas Haris, terima kasih Pak Warsito dan Bu Yanti atas presentasinya dan jawabannya. Ini sangat membantu sekali ya. Dan buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta sekalian yang sekiranya masih kurang berkenan dengan pertanyaan yang karena waktunya terbatas ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti akan kami sampaikan nomor kontak klinik kami ya, dan dokter rekanan nanti bisa bertanya lebih lanjut. Nah, di akhir acara ini seperti biasa kita akan ada kuis nih. Jadi siapa yang menjawab dengan benar silakan jawab di kolom chat ya. Nanti akan kami kasih souvenir sebuah masker ya dari Citech Labs, dari C-Sport. Nah, pertanyaan pertama mungkin bisa diwakilkan oleh Mas Andri sebagai moderator tadi Pak Dr. Sagira nih. Ayo silakan Mas Andri. Yang jawab silakan menjawab di kolom chat ya. Oke, karena udah sore nih, pertanyaannya mungkin takutnya lupa, pertanyaannya gampang aja. Silakan. Tadi ada Dr. Sagira menyampaikan singkatan, ada 2 singkatan ya, Sadari dan apa satu lagi, Sadari dan Sadanis. Kepanjangannya apa? Itu aja deh. Ya, pertanyaannya apa kepanjangan dari Sadari dan Sadanis? Sadari dan Sadanis.
Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab? Silakan. Ada yang masih ingat? Oke. Oke. Mirip-mirip. Ya, ini sudah ada yang menjawab ya, 2 orang ya. Tapi belum pas ya. Ya, belum pas nih. Kira-kira gimana nih? Nah, ada yang ini. Gimana nih Mas Andre nih? Wah, iya Pak ini. Rio. Rio Inaldi, Pak Rio Inaldi benar jawabannya. Oke. Pak Rio Rinaldi, selamat ya. Ya. Bentar, saya catat dulu Terima kasih, namanya. Pak Rio. Rinaldo. Oke, yang pertanyaan kedua mungkin minta tolong Bu Yanti. Kira-kira ada pertanyaan yang cocok buat kuis dari hasil pemaparan tadi dari sisi psikologis? Kira-kira pertanyaan singkat aja yang mudah dipahami, yang gampang diingat-ingat. Ya. Apa nama hormon stres? Ya, pertanyaan apa hormon stres? Kira-kira ada? Nah, ada yang menjawab ini gimana? Ya, jawabannya benar. Yang mana nih? Ada 2 ini. Ada yang pakai K, pakai C. Ini sama aja nih bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Oh Sama gitu. aja. Sama aja. Oke, ya berarti yang tercepat aja ya. Ya, silakan. Dari Mas Wamid. Terima kasih Mas. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih mungkin Pak Warsito ada ini tambahan Pak. Pertanyaan buat souvenir. Oh, baik. Ya. 3 aspek untuk kesembuhan terapi kanker yang paling utama, tolong disebutkan. 3 aspek. Tadi sudah sedikit dimention tadi sama Mas Haris ya. Diulangi ya. 3 aspek dalam penyembuhan penyakit kanker. Kira-kira apa aja? Ini Saya boleh jawab nggak? Nggak boleh dong. Oh ya, nggak boleh ya. Oke. Nggak boleh dong. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Masih ingat 3 aspek penting nih dalam proses penyembuhan kanker? Mungkin mendekati dikit nggak apa-apa lah ya. Ini sepertinya agak-agak lupa mungkin ya. Karena yang dipaparkan tadi cukup banyak. Gimana ini? Ada yang bisa menjawab? Atau mungkin pertanyaannya diganti, Pak? Oh, baik. Oh, tunggu. Tunggu sebentar, ini ada yang jawab. Kira-kira betul nggak? Psikologi pembuangan sel, satunya lagi lupa beliau. Oh, ada yang bisa lengkap? Ada yang lebih lengkap lagi, kira-kira? Mas Haris mau kasih clue? Kasih clue sedikit. Yang poin yang pertama mematikan. Mematikan. Selanjutnya apa? Titik. Terus yang kedua member. Apa tuh? Ada jawaban lagi masuk? Masih kurang tepat sebetulnya ya. Tapi bagaimana ini? Bagaimana Pak? Oke. Masih ditunggu yang lain? Bolehlah diterima. Boleh diterima? Oke. Yang mana? Jawaban yang benar adalah mematikan selnya secara sempurna, kemudian pembuangan sel yang sudah mati melalui proses metabolisme tubuh. Yang ketiga adalah regenerasi sel yang sehat. Oke, itu jawaban yang benar. Pertanyaannya Ya, ini kira-kira yang jawab ada 2 yang mendekati sebetulnya nih, Pak. Mungkin Pak Muhammad Fathan dulu kali ya, yang pertama kali ya, yang mendekati ya, walaupun tidak sempurna. Tapi oke lah, mungkin pada lupa. Oke, baik. Terima kasih buat para pembicara dan juga para moderator ya pada hari ini, dan Pak Warsito, dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah berkenan untuk hadir di webinar ini. Semoga apa yang dipaparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mungkin kalau misalkan bapak-bapak ibu bisa membantu share ya tentang informasi yang didapatkan di webinar ini kepada rekan-rekan yang lain, itu sangat bermanfaat sekali bagi kita juga. Nah, insya Allah nanti akan kami sampaikan
sertifikatnya dan beberapa kontak ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, silakan dihubungi ke klinik kami atau ke dokter rekanan kami. Kurang lebih begitu. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Tadi di awal acara juga agak sedikit terlambat karena maklum pembicaranya pada sibuk semua ya. Dan insya Allah nanti akan ada webinar lagi ke depan. Jadi silakan stay tune terus di medsos kami ya. Nanti akan kami share linknya dan sebagainya. Kurang lebih begitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada foto bareng, Kak? Nggak perlu kali. Oh. Terima kasih. Sudah. Bye-bye. Terima kasih Pak Melin. Yuk, sama-sama. Pak Sito, Bu Yanti. Ya. Udah sarapan Bu Yanti? Belum? Belum. Oh, belum sarapan. Oke, silakan sarapan. Ya, terima kasih. Mari. Terima kasih, Assalamualaikum. Bu Yanti. Assalamualaikum. Pak Sito. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat. Izin live. Diriku